Di sini ada bab 6, kita masuk ke level 1 bab 6, pelajaran pertama tentang komposisi makanan. Lihat ya teman-teman, di sini ada gambar ya, sebuah piring, di atasnya terdapat komposisi makanan seperti telur, ada tomat, ada timun, ada alpukat begitu. Nah, kita coba langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi al-istima. Nanti untuk penjelasan videonya, teman-teman nanti bisa melihat video yang sudah saya bagikan di WA, begitu ya. Saya bagikan di WA, karena kalau misalnya kita mendengarkan suara dari sini, nanti double begitu, terdengarnya double. Nanti teman-teman bisa menyimak video yang sudah difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Bahasa. Kebetulan pada bab ini juga, kebetulan saya yang bertugas untuk membuatkan videonya. Jadi nanti kita bisa langsung saya jelaskan saja sekilas bahwa di sini teman-teman bahwa ada percakapan antara 4 orang ya, Salim, Said, Karim dan Mahmud ya. Salim, mata tuhibbuna antana wala wajbatil iftar? Kapan kalian mau sarapan gitu ya? Kemudian kata Said, azunnu ba'da nisfi sa'atin sayakunu munasiban. Saya rasa setengah jam lagi cocok gitu. Maksudnya sarapan itu setengah jam lagi gitu. Kemudian kata Salim, waman saya durulana wajibat aliftaril yaum. Terus siapa yang mau menyiapkan sarapan untuk kita hari ini gitu ya. Jadi mereka itu berempat ada semacam jadwal piket gitu ya. Siapa yang gilirannya masak begitu. Kemudian kata Karim, Ana wa Mahmud, saya dan Mahmud. Kemudian kata Mahmud, Mada tuhibbuna an nu'idda lakum? Kalian pengen kita siapin apa gitu? Kalian apa sesuatu yang kalian sukai untuk kita sajikan atau kita siapkan begitu ya? Kemudian kata Said, nuhibbu an natanawalal bayda wal jub. Kami suka makan telur dan keju gitu ya. Jubnun itu adalah keju. Wazaituna wazaita waza'tar, dan minyak zaitun dan daun timi begitu ya. Wal khiyara wal banadurah, dan timun dan uh, terus kemudian kata Saidnya, wala tansau asyai wa khubzul muhammas, dan jangan lupa pakai teh dan juga roti panggang atau roti bakar. Mereka kayak semacam pengen bikin sandwich ya, ada telurnya, ada kejunya begitu ya. Kemudian hasanan sanu'iddu lakum iftara ladzidan. Ya, baik, kalau begitu kami akan menyiapkan sarapan yang lezat begitu. Nah, berdasarkan dari teks ini, maka kita akan coba untuk mengerjakan latihan soal yang ada setelahnya. Coba nanti teman-teman bisa ikutan menjawab ya, ikutan aktif berpartisipasi. Nah, di sini pertanyaan pertama ada wajbatul lati yatahaddatsu anha Salim wa asdiqauhu hiya. Wajibah ini adalah waktu makan ya. Jadi waktu makan kan ada 3. Apa aja waktu makan? Ada 3. Yang pertama apa? Pagi. Makan siang, sarapan. Sarapan. Kemudian makan siang. Kemudian makan. Oke. Nah, wajibah ini waktu makan. Nah, jadi dia bertanya, waktu makan apa yang sedang dibicarakan mereka, si Salim dan teman-temannya? Tadi mereka membicarakan makan apa? Siang. Sarapan, Bu. Ya, sarapan. Nah, kita lihat. Al-Ghada. Al-Ghada.
الإفطار Al-iftar. Al-ghada ini adalah makan siang. Al-iftar adalah sarapan. Jadi yang mana, alif atau yang ba? Ba. 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 Oke. Jadi al-fatur atau al-iftar itu sarapan. Kemudian al-ghada itu makan siang, sedangkan al-asya itu makan malam. Begitu ya. Itu bahasa Arabnya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Saya tanawalul asdiqaul wajibata ba'da. Teman-teman, mereka tadi, kelompok pertemanan itu tadi akan menyantap sarapan setelah apa? Ingat nggak? Minum teh. Minum teh. Enggak, tadi kan ditanya, kapan kalian mau sarapan? Terus saya pikir berapa Setengah menit? jam. Oke, setengah Setengah jam jam. ya. Setengah jam. Pilihannya ساعة sa'ah. Yang Mbak? نصف ساعة Nisfi sa'ah. Sa'ah itu 1 jam. Nisfi sa'ah itu 30 menit atau setengah jam. Berarti yang alif atau yang ba? Ba. 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 Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal yang ketiga. Alladzi sayahdurul wajibata huwa. Siapa tadi yang ingin menyiapkan sarapan? Masih ingat nggak? Kan tadi ada Salim, ada Said, ada Karim, dan Muhammad. Siapa yang bertugas untuk menyiapkan sarapan? Karim dan ومحمود Karim dan Mahmud. Terus yang Mbak? سالم Salim. Yang mana? Karim Dan Mahmud. Oke. Alif, Bu. Alif. Ingat ya. Nanti seperti ini teman-teman, ujian-ujian post-test itu kebanyakan diambil dari latihan-latihan soal yang ada di Arabic online. Nah, kalau seperti ini mudah saja, teman-teman tinggal perdengarkan suaranya, kemudian tunjuk mana yang sesuai dengan suara yang diperdengarkan. Coba kita mulai yang ini ya. Kita pilih ini alif, ini ba, kemudian jim, dan dal. Nanti teman-teman sebutkan huruf mana yang sesuai dengan suara yang diperdengarkan ya. بعد نصف ساعة Yang mana? Alif, ba, jim, dal. Jim. 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 Kemudian الجبن والبيض Ba. Ba. oke. Kemudian الزيت والزعتر Dal. dal. Terakhir وجبة الإفطار Alif. alif. Begitu ya. Bisa ya. Kemudian selanjutnya kalau ada soal seperti ini mudah. Nah, kalau yang ada angka-angkanya seperti ini, berarti teman-teman tinggal mengurutkan saja. Mengurutkan mana yang kira-kira dia merupakan perkataan atau kalimat yang paling awal dalam video di awal tadi. Nuhibbu an natanawal al-bayda wal jubn. Kami suka untuk menyantap atau memakan telur dan keju. Nah, wazaita waza'tar, dan minyak zaitun dan daun tim. Daun tim itu kayak daun yang dikeringkan terus di blender atau digiling, dia jadi kayak serbuk. Kalau teman-teman pernah makan steak, biasanya ada kayak daun apa yang ditaburin di atas dagingnya, atau kalau kalian familiar dengan oregano, ya mirip, itu namanya daun tim gitu ya. Kemudian walatan saw asyai, dan jangan lupa teh. Nah, kemudian yang terakhir, madza tuhibbuna an nu'idda lakum. Apa yang kalian suka untuk kami sajikan? Jadi mana dulu yang nomor 1? Alif, Dal. 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 Oke. Dal. Kemudian yang kedua, Alif. alif. Oke. Kemudian yang ketiga, Ba. ba. Yang terakhir, Jim. 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 Oke. Kita lanjut ya
ke latihan soal selanjutnya. أهلا وسهلا أهلا يا وسهلا سيدي. يا سيدي. Ahlan wa sahlan ya sayyidi. Kira-kira jawaban untuk ahlan wa sahlan ya sayyidi yang mana? Yang إفطار إفطار لذيذ. لذيذ. أهلا وسهلا أهلا بك. وسهلا بك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. yang mana? Alif, ba, atau yang jim? Ba. Ba. Untuk ahlan wa sahlan adalah ahlan wa sahlan bika. Gitu ya. Ba. Kita lanjut lagi. ماذا تريد أن تأكل؟ Madza turidu an ta'kul? Coba. هل هل يوجد يوجد لديكم لديكم لائحة لائحة طعام؟ طعام؟ سأسافر في سأسافر في الصباح. الصباح. نعم نعم هذا هذا جيد. جيد. Mana jawabannya? Dari pertanyaan, ماذا ماذا تريد تريد أن أن تأكل؟ تأكل؟ madza turidu an ta'kul? Apa yang ingin kalian makan? Nah, di sini yang pertama, hal yujadu ladaikum laihatut ta'am. Apakah kalian memiliki beberapa makanan? Kemudian yang kedua, sa'usafiru fis sobah. Saya ingin melakukan perjalanan di pagi hari. Yang jim, na'am, hadza jayid. Ya, ini baik, ini bagus. Kira-kira yang mana? Alif, ba, atau yang jim? Jim. Ba. Ba. Pak, itu tadi saya ingin melakukan perjalanan pagi loh. Ini kan Jim. tadi ditanyanya apa yang ingin kamu makan. Jim, Bu. Jim, Bu. Jim. Ingat nggak kalau naam itu berarti dia harus pertanyaannya hal. Sedangkan ini pertanyaannya Jim. hal bukan. ماذا ماذا تريد تريد أن أن تأكل؟ تأكل؟ Nah, madza. Kalau madza berarti bukan naam jawabannya. Berarti alif. Alif. Bingung ya? Bu, kok bisa Iya, Bu. pertanyaan Tanda-tanda. dijawab dengan pertanyaan gitu ya? Kok bisa? Nah, ini adalah pengecoh, teman-teman. Ini adalah pengecoh. Kayak misalnya gini, contoh logikanya kayak gini. Kalau kalian nanya ke saya gini, Bu, mau makan apa? Terus saya jawab, emang kalian punya makanan? Bisa nggak? Pertanyaan Bisa, Bu. dijawab dengan pertanyaan. Mungkin ya. Atau misalnya gini, Ibu mau pulang jam berapa? Terus saya jawab gini, emang kalian mau nganterin saya? Bisa ya? Bisa. Itu, logikanya seperti itu. Gitu. Oke, kita lanjut. تفضل. Tafadhol. Tafadhol itu artinya adalah silahkan. سأسافر في Nah, yang المساء. pertama adalah سأسافر في المساء. sausafiru fil masa. Saya ingin melakukan perjalanan pada سأسافر sore في hari. الصباح. Kemudian سأسافر في الصباح. saya ingin melakukan perjalanan pada pagi أريد hari. سمكة Kemudian yang مقلية. terakhir, أريد سمكة مقلية. saya ingin ikan goreng. Kira-kira mana yang alif, ba, atau yang jim? Jim. Jim. Karena ini tadi kan dia posisinya sebagai orang yang kayak waiters gitu ya, orang yang mau menawarkan menu. Nggak mungkin dong dia jawabannya berkaitan dengan perjalanan gitu. Ini kan kita masih temanya adalah tentang muhtawiyatul wajbah, tentang makanan begitu ya, tentang komposisi makanan. حسنا. حسنا ستحتاج إلى ربع ساعة. Hasanan, satahtaju ila rubu'i sa'ah. Baik, akan memerlukan waktu selama 15 menit. Rubu'i sa'ah itu 15 menit. Maka jawabannya apa? إفطار إفطار لذيذ. لذيذ. Iftarun ladzid, sarapan yang enak. الزيت الزيت والزعتر. والزعتر. Az-zaitu wa za'tar, minyak zaitun dan daun timi. Yang شكرا terakhir, لك. شكرا لك. syukron lak. Yang mana? Alif. Yang Jim.
Jim, oke betul. Yang jim. Jadi kalau satahtaju ila rubu'i sa'ah, tadi kan dia kayak waiters lagi ahlan wa sahlan gitu. Ahlan wa sahlan bika kan, terus ditanyain lagi apa yang pengen kamu makan gitu. Terus kamu punya menu apa gitu kan. Dijawabnya. Kemudian selanjutnya saya mau makan ikan goreng gitu kan ya. Saya mau makan ikan goreng. Nah, dia bilang akan membutuhkan waktu 15 menit. Maka jawaban yang paling tepat adalah syukron laka. Terima kasih gitu ya. Kemudian kita lanjut ke sesi yang kedua yaitu sesi al-mufradat. Wajbah. Wajbah nih. Contohnya wajbah. Tanawalu wajbatal asa ya, wajibatal asya fil mat'am. Saya makan malam di restoran. Wajibah ini ya, makan makanan berat gitu ya, makan makanan pokok wajibah itu. Al-mat'am. Al-mat'am. Al-mat'am artinya adalah restoran. Yaqaul mat'amu fi makanin munasibin. Restoran terletak di tempat yang strategis. Az-za'tar. Az-za'tar. Nah, lihat teman-teman, ini za'tar atau daun timi ya. Tanawalu za'tar fi wajbatil iftar. Nah, saya memakan buah daun tim ya ketika sarapan. Nah, daun tim itu bentuknya seperti haluskan begitu. Az-zait. Az-zait itu minyak ya, minyak yang berasal dari buah zaitun. Tanawalu zaita ma'al khubzi wajibatil iftar. Saya makan minyak zaitun bersama roti ketika sarapan. Al-khiyar adalah mentimun. Lihat ya, mentimunnya kayak pahit ya. Kalau di sini kan timunnya warnanya biru hijau putih ya. Al-bayd. Al-bait. Al-bait artinya adalah telur. Atanawalul bayda 'alal fatur. Saya makan telur ketika sarapan. Kemudian al-khubzu. Al-khubzu artinya adalah roti. Al-khubzul muhammasu muhimmun 'alal fatur. Ladid. Ladid itu artinya lezat atau enak. Ta'amul akli ladid. Makanannya lezat. Al-iftar. Al-iftar itu adalah sarapan ya teman-teman. Lihat itu ada susu, ada kopi, ada roti begitu ya. Al-iftar artinya sarapan. Ta'am. Ta'am artinya adalah makanan. Seluruhnya jumlahnya ada 10 kosakata ya teman-teman. Jumlahnya ada 10 kosakata. Nanti bisa teman-teman hafalkan sambil menyimak video penjelasannya. Oke, untuk gambar yang pertama ini adalah gambar telur. Ada yang masih ingat nggak apa bahasa Arabnya telur? Bait. Al-bait. Mat'amun, telur. Oke. Kemudian mentimun. Apa bahasa Arabnya mentimun? Mat'am atau al-khiyar? Al-khiyar. Al-khiyar. Ya. Terakhir, restoran bahasa Arabnya adalah mat'am. Bisa dihafalkan ya teman-teman nanti. Al-baidu telur, al-khiyaru mentimun, al-mat'amu restoran. Nah, ini untuk kita jadikan sebuah ungkapan nih teman-teman. Titik al-iftar. Mana yang paling sesuai? Al-iftarun, wajbatah, asyai, atau khubzun. Iftar ini sarapan, wajibah ini makanan pokok, syai teh, al-khubzu ini roti. Kira-kira apa yang cocok untuk melengkapi iftar? Yang mana? Alif, ba, jim, atau yang dal? Yang mbak ya, wajbatal iftar itu yang paling sesuai. Kemudian yang kedua, muhammas, panggang. Apa yang panggang? Iftarun, syayun, atau khubzun?
Yang panggang tadi apa yang panggang? Teh Roti. Hubzun. Hubzun. khubzun ya. Roti panggang. Yang terakhir, lazid. Iftarun atau syai. Yang lezat. Syai. Yang lezat itu sarapan atau teh. Yang cocok untuk berbandingan dengan lezat. Iftar. Sarapan yang lezat. Kita juga nggak familiar ya dengan tehnya lezat sekali, nggak gitu ya. Kalau sarapannya lezat, ya begitu. Kita lanjut ke latihan yang terakhir untuk sesi al-mufradat. Yuhadiru Salim wajibatah. Salim akan menyiapkan apa? Tanawala al-muhammas atau al-iftar. Tanawala ini makan, al-muhammas ini panggang, al-iftar ini sarapan. Mana iftar ya? Wahibbu an titik al-bayda wal jubn. Kami menyukai titik telur dan keju. Apa? Tanawala atau muhammas? Tanawala. Muhammas tadi kan panggang ya. Terakhir uridu syai wa khubzul muhammas. Saya ingin teh dan roti panggang. Oke, kita sudah selesai untuk sesi yang mufradat. Kita lanjut ke sesi al-anmat wa taraqib. فعل الأمر هو أن أطلب من شخص القيام بالفعل. فيمكن فعل الأمر هو أن أطلب من شخص القيام بالفعل. Nah, topiknya hari ini adalah tentang fi'lul amri. Nah, fi'lul amri dalam bahasa Arab itu kita kenal dengan kata kerja perintah, teman-teman. Jadi, kata kerja perintah adalah ketika seseorang itu meminta orang lain untuk melakukan sebuah pekerjaan, gitu ya. فيمكن استخدام فعل الأمر للمذكر كما في الأمثلة التالية. Nah, ini adalah contoh penggunaan kata kerja perintah untuk seseorang yang berjenis laki-laki. Jadi, dalam bahasa Arab, itu kata kerja perintah itu dibedakan sesuai dengan gendernya atau jenis kelaminnya. Ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Untuk yang pertama ini, kita akan menyimak contoh kata kerja perintah yang kita gunakan ketika kita ingin memerintah seorang laki-laki, begitu ya. المثال الأول يا خالد ذاكر درسك. Contoh yang pertama, ya Khalid, zakir darsak. Wahai Khalid, ya pelajari, gitu ya, pelajaranmu, gitu, belajar, begitu ya. في هذه الجملة هو ذاكر. Nah, kata perintahnya atau fi'lul amrinya adalah zakir, gitu ya. أطلب من خالد قراءة الدرس. المثال الثاني يا يا خالد اكتب واجبك. Contoh yang kedua adalah ya Khalid, uktub wajibak. Wahai Khalid, tulislah tugasmu atau kerjakan tugasmu. فعل الأمر في هذه الجملة هو اكتب فأطلب. Nah, kata kerja atau fi'lul amri dalam kalimat ini adalah uktub. Kalau tadi kan zakir. Nah, yang sekarang adalah uktub. من خالد كتابة الدرس. ويمكن استخدام فعل الأمر للمؤنث كما في الأمثلة التالية. Sekarang teman-teman akan menyimak contoh kata kerja perintah untuk perempuan. Tadi kan untuk laki-laki ada zakir dan uktub. Ya, sekarang untuk perempuannya. المثال الأول يا مريم ذاكري درسك. Nah, kalau untuk laki-laki tadi ya Khalid zakir darsak. Kalau yang ini untuk perempuan, ya Maryam, zakiri darsak, gitu ya. Beda ya, zakir dan zakiri. فعل الأمر في هذه الجملة هو ذاكري. Kata perintahnya adalah zakiri.
فأطلب من مريم قراءة الدرس. المثال المثال الثاني: الثاني: يا مريم اكتبي واجبك. Contoh yang kedua adalah ya Maryam, uktubi wajibak. Wahai Maryam, kerjakan tugasmu. Nah, فعل الأمر في هذه الجملة هو اكتبي. kata kerja perintah dalam kalimat ini adalah uktubi. Kalau tadi untuk laki-laki kan uktub, ditambahin iya di belakangnya jadi uktubi. Zakir jadi zakiri. Begitu perbedaannya. أطلب من مريم كتابة الدرس. بهذا نكون نكون قد تعرفنا على فعل الأمر، فهو فهو طلب القيام القيام بالفعل. بالفعل. Oke, sekarang kita sudah sama-sama tahu bahwa kata kerja perintah adalah ketika seseorang meminta kalian untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Gitu ya, teman-teman ya. Kita masuk ke latihan-latihan soalnya. Nah, ya Ahmad, tadi ya ingat ya, Zakir, uktub gitu ya, untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuannya, Zakiri, uktubi gitu ya. Sekarang, ya Ahmad, Ahmad itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Pilihannya adalah ada il-ab sama il-abi. Kira-kira yang mana kalau untuk Ahmad? Il-abi. Nah, sedangkan yang kedua adalah ya Sarah. Sarah ini perempuan ya. Berarti dia adalah il-abi. Untuk perempuan itu harus ada ya-nya di belakangnya. Kita lanjut. Nah, nih. Titik. Ummuki fi i'dadit ta'am. Nah, ummuki, ki ini berarti untuk perempuan ya. Berarti kalau untuk perempuan Sa'id atau Sa'idi yang mana? Sa'id. Kemudian yang kedua, titik abaka. Ka berarti laki-laki. Fi a'malil manzili. Sa'id. Ayahmu Sa'id. Sa'id. Kita lanjut ke soal yang terakhir untuk al-anmat wat tarok. Teman-teman diminta untuk menunjuk kata kerjanya. Mana yang termasuk di kata kerja perintah? Salim, Ali, atau asdiqoika? Yang mana? Asdiqoika. Kata kerja perintah, ciri-ciri dari kata kerja perintah adalah ketika dia untuk laki-laki, maka huruf akhirnya pasti sukun. Mana yang huruf akhirnya sukun? Salim, Ali, asdiqoika. Yang mana? Salim. Ya, betul. Kemudian yang kedua, hafiz ala nazafati syari'. Jagalah kebersihan jalan. Ya, kata kerjanya. Hafiz. Yang ujungnya dia sukun itu adalah kata perintah. Ya Hindun. Hindun berarti perempuan ya. Ijlisi ma'a Sarah. Wahai Hindun, duduklah bersama bersih. Lihat ciri-cirinya ya teman-teman ya. Ketika untuk laki-laki maka dia tadi kayak zakir. Nah, ro-nya mati ya. Uktub, ba-nya mati. Kalau untuk perempuan, zakiri, uktubi, begitu ya. Tahu ya ciri-cirinya kata perintah ya. Oke, kita masuk ke yang keempat, yaitu tentang qiraah. Nah, di sini, mada turidu an ta'kul, uridu samakan makliyatan. Hasanan, satahtaju ila ruba'i sa'atin. Syukran laka. Apa yang ingin kamu makan? Saya ingin makan ikan goreng. Baik, membutuhkan waktu 15 menit. Kemudian syukran laka. Terima kasih. ماذا تريد أن تأكل؟ أريد سمكة مقلية. حسنا ستحتاج إلى ربع ساعة. شكرا لك. Oke,
Sudah difahami teksnya, kita masuk ke latihan soal. Mada turidu an? Apa tadi? Syukron, takul, atau uridu? Takulah. Titik sama kata makliyatan. Syukron atau uridu? Uridu. Baru yang terakhir, titik laka. Syukron. Ini ingatan ya, membutuhkan ingatan. Ingatan teman-teman di teks yang awal. Nih, ini adalah ABC-nya, pilihan gandanya di samping. Mada turidu an takul? Apa tadi yang ingin dimakan? Batoto itu kentang. Samakatan ikan, al-khubza roti. Yang mana? Samakatan. Dia pengen makan ikan goreng ya tadi ya. Kemudian soal yang kedua. Satah taju as-samakah ila. Ikan tadi digoreng itu membutuhkan berapa menit? Nisfi sa'ah. Ruba'i sa'ah. Ya, rubu' sa'ah. Nisfi ini 30 menit, rubu' ini 1/4 ya. Rubu' itu 1/4 artinya 15 menit. Sa'ah ini artinya 1 jam. Oke. Yuridu sama katan apa? Dia mau ikan apa? Ma'al arus, makliyatan, ma'al khodrawat. Yang mana? Makliyatan. Dia ingin ikan goreng. Kalau sama katan ma'a arus itu artinya adalah ikan dengan nasi. Kalau sama katan ma'al khodrawat artinya ikan bersama dengan sayuran. Sedangkan tadi yang dia ingin adalah uridu sama katan makliyatan gitu ya. Oke. Kita tinggal centang kalau betul, kita kasih X kalau salah. Tahtaju sama katun makliyatun ila rubai sa'ah. Betul atau salah? Betul. Kemudian huwa yuridu as-samaka al-mashwi. Dia ingin ikan rebus. Betul atau salah? Salah. Maunya ikan apa? Ikan goreng. Lanjut ke sesi yang paling akhir, yaitu adalah Alkitabah. Nah, ini tadi ada gambar apa nih? Tanawal tu wal juben. Ini gambar apa tadi? Telur. Apa bahasa telur? Baik. Saya ini pakai laptop adik saya, nggak ada keyboard Arabiknya, jadi saya bingung. Oke, al-bayd, pakai do ya, ba, ya, dan do. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang kedua untuk sesi kitabah. Tadi ini apa bahasa Arabnya? Khubzun. Roti, apa bahasa Arabnya? Khubzun ya. Mana khubzun. Mana ya zun ya? Aduh, saya lupa lagi. Gimana ya Zai? Saya ngeraba ini teman-teman, karena saya belum terlalu hafal. Biasanya saya pakai, oke, ini khubzun. Oke. Kita lanjut ke latihan yang ketiga. Nah, panjang nih kalimatnya. Mana yang kita taruh paling akhir? Triknya gimana? Mata. Mata taruh di mana? Awal. Di awal, karena dia merupakan kata tanya ya. Terus yang harus taruh di akhir yang ada apanya? Tanda tanya. Tanda pertanyaan. Tanda tanya. Kita taruh di akhir. Al-iftar. Tinggal kita cari tengahnya. Mata.
Tuhibbuna. Apa? Tuhibbuna. Tuhibbuna. Kalau Yang tuhibbuna kedua, tanah Tanah Allah. Wajibat. batil. Kapan kamu ingin sarapan begitu ya? Mata tuhibbuna tanawala wajbatil iftar. Yang ini, yuk, mana yang taruh di paling akhir? Waduh, nggak ada titiknya nih teman-teman. Kira-kira mana dulu nih? Wal khubzu asyai al muhammas latan sau. Yang mana dulu? Ini adalah kalimat ketika video percakapan di awal. Latan sau. Jangan lupa apa? Teh ya. Ini ingat-ingat percakapannya lagi. Teh, jangan lupa teh dan wa khubzu al muhammas. Jangan lupa teh dan roti panggang gitu. Oke, sudah selesai latihan soal untuk pertemuan ke-12 yaitu level 1 bab 6 pelajaran pertama dengan tema Muhtawiyatul